Santapan Harian Jumat 7 Oktober 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Wahyu pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus yang agung, mampukanlah kami untuk setia mendalami dan melakukan firman-Mu dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin. Wahyu 14 ayat 14-20. Dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang dari luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Sahabat Santapan Harian, seorang laki-laki uzur tampak ringkih. Gerakannya pelan dan bicaranya sedikit. Namun, begitu palu diketoknya 3 kali, nyatalah kuasanya. Sejumlah petugas segera menyeret tersangka ke penjara. Yang jauh lebih agung dan dahsyat adalah hakim dalam bacaan kita hari ini. Yesus Kristus duduk di tahtanya di atas awan-awan. Mahkota emas di kepalanya, sabit tajam berkilauan dalam genggamannya. Ia menjalankan otoritas raja sekaligus hakim. Sebagai anak, ia menerima mandat dari Allah Bapa untuk menuai, seperti yang disampaikan oleh seorang malaikat. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Seorang malaikat lain diutus untuk menuai pohon-pohon anggur karena buahnya sudah masak juga. Kita teringat dengan perumpamaan dualisme yang pernah diajarkan Yesus. Gandum dan lalang, domba dan kambing, jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Pada akhir zaman, kedua kelompok itu dipisahkan untuk menerima nasib yang berbeda. Namun, sampai saat itu, keduanya hidup berdampingan di dunia.
Kehidupan komunal di dunia seringkali mengaburkan persepsi orang-orang Kristen terhadap Tuhan. Lukisan-lukisan Yesus yang disajikan kepada kita umumnya menggambarkan sosok yang terlalu lembut, bahkan seperti ringkih. Akibatnya, banyak orang Kristen meremehkan hidup yang berintegritas. Sedikit dosa di sana-sini dianggap bukan masalah besar, karena Yesus itu menyenangkan dan lemah. Kita lupa bahwa Ia adalah singa dari Yehuda. Ia perkasa, garang, dan keras dalam menjalankan keadilan. Tidak ada ampun. Camkanlah gambaran tentang Yesus yang berotoritas yang diperlihatkan oleh kitab Wahyu. Persepsi yang benar mengarahkan kita untuk hidup dengan benar. Mari kita perbarui komitmen untuk hidup dalam kebenaran. Seperti Yesus, kita pun harus tegas dalam menegakkan kebenaran. Tinggalkan segala kenikmatan dunia yang dapat membuat kita resah ketika berhadapan dengan Sang Hakim yang agung nanti. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami hikmat untuk hanya menerima kebenaran yang berakar pada firman-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menjaga bagi kami kelestarian kitab suci yang Engkau ilhamkan. Sekarang, tolonglah kami menggunakannya untuk mengenal-Mu dan terus hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.